Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Kinarisi, NIM 412021-039, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perdagangan internasional dengan dosen pengampu, siswa Beatrice Apriatna, SPMSI. Baiklah, kita masuk materi bab 1, yaitu Pendahuluan. Perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberi gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, peran perdagangan internasional, serta beberapa dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori penetapan harga. Selain itu, dalam kaitan dengan studi hubungan internasional, perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan neraca perdagangan internasional, blok perdagangan, dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur perdagangan internasional. Selanjutnya, B. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa 1. Antar perorangan atau individu dengan individu. 2. Antar individu dengan pemerintah suatu negara. 3. Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Permasalahan perdagangan internasional diantaranya: 1. Pola perdagangan atau ekspor-impor. 2. Harga dasar ekspor-impor. 3. Manfaat perdagangan internasional. 4. Pengaruh makro perdagangan internasional. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. 7. Pengaitan teknologi. Selanjutnya, C. Manfaat melakukan perdagangan internasional. Setiap negara melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain: yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Selanjutnya, D. Sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau lebih dikenal istilah dengan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain: yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Yang kelima, kebutuhan devisa Yang keenam, adanya perbedaan selera. Yang ketujuh, adanya keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedelapan, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Selanjutnya, E. Teori perdagangan internasional. Manfaat mempelajari perdagangan internasional antara lain: yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antara negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Adapun teori perdagangan internasional: yang pertama, teori keunggulan mutlak. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, teori permintaan timbal balik. Yang keempat, perdagangan kaum merkantilisme. Selanjutnya, F. Kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan, kita akan menyorot tentang perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah
keadaan di mana pertukaran atau antara negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Alasan antara pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah yang pertama, perdagangan bebas cenderung memacu persaingan, sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Yang kedua, perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi, sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Yang ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta mampu membuktikan laba, tabungan, dan investasi. Yang terakhir, perdagangan bebas akan lebih mudah menarik investor asing dan keahli laba, tabungan, dan investasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antara negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya pertama ekspor, kedua barter, ketiga konsinyasi, keempat exchange deal, yang kelima penyelundupan, keenam border agreement. Selanjutnya ringkasan. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dapat berdagang yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antara negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai tentang ekspor-impor. Dalam melakukan kegiatan ekspor-impor tersebut, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang tersebut. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara. Baiklah, terima kasih. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.